Oke. Yang Sekarang kita bahas kelompok 7 ya. kelompok 7. Dengan ini sebenarnya kelompok 7 ini marge ke kelompok 5 ya sebenarnya ya. Ya ini anggotanya Cuman, ya anggotanya Haris dan Rihas. Ya sudahlah, kita jadikan sebuah pembahasan karena emang ini kemauan dari Pak Dani kan. Oke. Mereka membuat nama aplikasinya Mudah Sedekah. Introduction-nya, aplikasi Mudah Sedekah merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang di mana aplikasi ini ditujukan untuk orang yang ingin bersedekah. Dalam aplikasi ini terdapat seorang admin dari lembaga dan pengguna yang akan bersedekah. Lembaga penerima sedekah nantinya akan menawarkan program sedekah kepada pengguna sehingga pengguna dapat memilih ingin bersedekah ke program yang mana. Misal pendidikan, kemanusiaan, pemberdayaan dan lain-lain. Kemudian pengguna dapat memilih cara untuk bersedekah. Apakah ingin bersedekah dijemput, ditransfer, langsung, atau datang ke lembaga penerima sedekah. Oke. Sejauh ini belum ada ya? Kita lanjutin, Mbak. Oke. Bagi pengguna yang ingin sedekahnya dijemput, maka pengguna harus memverifikasikan akunnya terlebih dahulu dengan cara mengisi data diri dengan benar disertai foto diri dan KTP. Cara ini untuk memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan. Jika pengguna ingin melakukan sedekah dengan cara mendatangi, maka pengguna dapat melihat informasi tentang lembaga. Apabila pengguna ingin bersedekah secara langsung, maka pengguna dapat mentransfer sedekahnya melalui akun bank lembaga atau melalui metode pembayaran e-wallet, Dana, OVO, dan lain-lain. Nah, ini tujuannya. Satu, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi tentang sedekah. Dua, supaya lembaga dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Tiga, untuk memudahkan masyarakat yang ingin bersedekah tapi tidak memiliki waktu luang yang cukup. Dan 4, promosi program lembaga lebih luas dan efisien. Ini 4-nya maksudnya apa nih? Oke. Fungsi. Lembaga dapat lebih mudah mendapatkan data orang yang ingin bersedekah fungsinya. Dah. Oke, itu Pak. Gimana masukannya kira-kira? Ini berarti dia nih kayak program sedekah, tapi berbasis online. Kan selama ini kalau misalnya kita nyuruh sedekah tuh kayak apa namanya bank atau misalnya ada yang lain nih. Apa sih yang biasa kalau kita lihat tempat lembaga sedekah kan yang konvensional yang masih kayak bentuk-bentuk bank kayak gitu kan. Nah kalau ini kan mereka menciptakan sebuah aplikasi. Oke. Tapi dalam bentuk mereka kan cuma bentuk uang ya kayaknya ya, cuman ya. Iya. Iya, bentuk uang kan kayaknya. Tidak juga, tidak dalam bentuk uang. Nah, ada uang Union di sini. Iya lupa ya, ada kelompoknya di sini. Kasih tahu Riz. Jadi sama no, coba. Ya, jadi kita dapat masalahnya itu kan karena yang di paragraf kedua minta kalau langsung metode e-wallet, ya lah pokoknya itu e-wallet lah. Berarti kalau misalkan yang berupa barangan atau yang lainnya itu tidak bisa secara sistem berarti. Iya benar. Makanya mereka tadi ada 3 sistem. Dijemput atau ditransfer. Oke. Jangan itu. Sorry, dua sistem. 3 sistem. Ya, 3 sistem. Kamu dijemput. Yang kedua datang langsung ke lembaga. Yang ketiga pembayaran e-wallet. Nah, kalau dijemput kamu nganterin ke lembaga itu boleh. Tidak harus uang. Kalau yang kayak e-wallet tuh ya harus uang lah, Pak. Berarti artinya ada kantornya berarti ya jelas kan lembaga di situ dituliskan lembaga. Iya, berarti bukan pure seluruhnya online, benar?
Bener. Kayak misalnya kalau kita kan ada namanya Bank Genius. Bank Genius, nah ini kartunya kalau pengen tahu nih, ini kartunya. Nah. Jadi Bank Genius ini kan ini apa nama seluruhnya full system. Dia cuman ini ngandol ke Bank BTPN, cuman sistemnya tetap pakai sistem dia sendiri, jadi full sistem, CRP segala macam. Nah, kami kira kayak gitu. Enggak bener gak kawan-kawan? Bener kan? Iya. Ya aku pikir juga tinggal on click Iya. sedekah. Aplikasinya. Oh, tapi masih ada kantor yang sebagai yang tadi untuk yang dijemput tadi kan? Sorry, iya, datang langsung kan itu kan? Iya. Nah, berarti itu lah dapat ya kalau misalkan kebutuhan non fungsionalnya itu dari segi functionality masih kurang efisien. Ya. Dari segi sistem. Tapi yang apa? Yang jadi pertanyaan besar itu kayak mana sistem tahu kalau misalkan uangnya itu misalkan tanpa itu kan di sini kan terusnya kan ada konfirmasi kan kalau misalkan minta dijemput atau langsung ke pos lembaganya itu. Nah, yang jadi pertanyaan besar itu sistemnya itu dapat inputannya apa ya kalau misalkan mereka pengen sedekah dengan sistem yang ini tadi minta dijemput tadi. Jadi sistem itu dapat inputan apa? Terus dari segi usernya juga, dari segi user sama adminnya itu, misalkan kita kategorikan yang sedekah itu user atau apa namanya? Bukan custom sih. Apa ya sebutannya ya? Donatur. Nah, cuman donaturnya itu bisa ngecek apa yang harus dilakukan donatur itu untuk masuk ke sistem. Nih, sepakat. Di sini kan misalnya dijemput atau ngantar ke lembaga ada orang yang memverifikasinya tuh apa sedekahnya tuh. Jadi orang yang donatur tuh harus ada akun di situ. Harus punya akun dulu baru boleh sedekah. Jadi dia harus tahu di mana sedekah itu disalurkan dan sedekah tuh sedekahnya apa Riz apa Riz sebutan Riz? Bantu Riz. Bantu coba. Halo? Riz, unmute Riz. Kalau nak ngomong. Jadi cak mana Riz? Yang dijelaskan Rias tadi itu ngapa? Berarti benar. Ini bisa kita reply ke kelompok 7-nya cek ini baik, Pal. Bisa apa namanya? Kayak mana kalau uang yang dari pihak donaturnya itu ingin verifikasi seberapa banyak dia sedekah terus kemana juga dia sedekah. Iya, boleh juga. Ini apa? Langsung reply ke apa? Sistemnya tuh gimana ya? Bagaimana? Ini Gojek misal barang diterima dia kan verifikasi. Misal sudah selesai barang dikirim. Gojek itulah deh contohnya itu. Iya, berarti kalau untuk kasus ini dari introduction sampai tujuan itu bisa ada pertanyaan berarti untuk ada transparansi lah istilahnya itu kan. Ya enggak perlu kita selesaikan di sini. Ya, berarti terus bagaimana jadi? Ya, berarti bagaimana konsepnya itu kalau misalkan donatur ingin mengkonfirmasinya itu dari segi fungsionalitinya itu. Itu baik sih kalau menurut aku pertanyaan dari sini. Karena konsepnya dari donatur ingin mengkonfirmasi apa? Iya, yang untuk online ya, yang untuk online. Kalau misalkan mengkonfirmasi ini ya. Apa inputan sedekah dia ya, sedekah dia istilahnya. Yang untuk online ya, kalau yang misalkan ini kan untuk yang dijemput kan ada confirm dari foto diri sama KTP. Bisa yang taruh langsung ya sama baik lah, konvensional lah foto diri KTP. Berarti kalau yang untuk sistem apa yang mesti diinput ke aplikasi? Benar. Secara requirement-nya kurang jelas ya. Ya, requirement. Ya, kita marahi dulu ini. Marahi dulu.
Ya mungkin dilengkapi lagi di introduction-nya. Tolong lengkapi ya untuk kelompok 7 nanti. ya. Yo. Kelompok 7-nya udah KT lagi sih Mas. Setelah pindah kelompok Setelah 7. pindah kelompok Iya. 7. Ngoding baru Udah. mikir. Setidaknya kan lah sudah ini namanya bawalah masuk kan. Jadi Nah, sebagai selanjutnya. ya gitu, berarti sudah dapat ya bawah apa Ji? Ulang Ji. Bawah Bahwa masalah terbesarnya itu di sini yang tidak ada bagaimana donatur menginputkan data diri atau untuk konfirmasi data diri ketika ingin melakukan sedekah ini secara online. Saya tidak sih kalimatnya. Coba tolong beneri dong. Kalimat kalau apa? dari aku ya, Verifikasi. terus pertama kan fungsionalnya masih kurang efisien kan. Hmm. Ya banyak ini apa namanya, apalagi yang tadi kan dia masih lembaganya bukan full sistem secara online kan, berarti masih kurang efisien. Pertama, kedua konsepnya, bagaimana konsepnya itu jika donatur ingin mengkonfirmasi sedekah dia secara online kan? Nah, ayo cerita lah kalau. Iya. Bisa. Sudah, berarti. Iya, sudah berarti kita bisa tarik kesimpulannya kayak itu ya. Sepakat kalau? Sepakat teman-teman? Sepakat. Berarti kasus kelompok 7 sudah kita kasih feedback. Dah itu. Oke, feedback. Dah mungkin. Oke, kita jadilah untuk seluruh kelompok jadilah kita kasih feedback. Iya, sudah kita kasih feedback semua seluruh kelompok. Oke, terima kasih. Dah tinggal kita. Selamat beristirahat, selamat malam. Semoga bisa menjadi acuan untuk memperbaiki programnya ke depan ya. Terima kasih. Amin. Dah kita tutup ya. Tutup.